Sebelumnya kami dari manajemen Ayasofya beserta tim Ayasofya sangat-sangat berterima kasih atas kepercayaan bapak-bapak, ibu-ibu, mbak, kakak untuk melaksanakan ibadah umroh melalui travel Ayasofya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan insya Allah pada pagi hari ini kami yang ditugaskan, kalau mereka memperkenalkan Ayasofya, kami yang ditugaskan untuk mengenalkan tujuan daripada bapak-bapak, ibu-ibu ke Kota Mekah. Namun sebelum itu kita akan membaca talbiyah dulu, Pak ya. Biar kulino, biar biasa gitu ya. Soalnya saya yakin dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang nggak hafal. Ya. Sambil direkam nggak apa-apa, ini kebersamaan kita semua. Ya. Yang nggak hafal silahkan dibuka dulu. Kita agak santai saja. Ya, dan insya Allah hari ini kita pembahasan fikih, nanti sekilas tentang teknis, 40 atau bagaimana nanti terserah ya. Intinya saya bertanggung jawab untuk fikih. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita hayatin Pak, kita sekarang mau menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala dan tidak semua orang bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan ini membuktikan keimanan, keislaman kita karena ada undangan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mau menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga bacaan talbiyah ini memudahkan urusan Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah umroh dan nanti kembali mendapatkan predikat umroh yang makbul insyaallah. Izinkan kami untuk menyampaikan materi. Nanti untuk teori kami duduk, tapi nanti kalau sudah mau mendekati yang bisa dipraktekkan, kami izin untuk berdiri, gitu ya. Yang pertama tentang pandangan Baitullah. Oh iya lupa, kan ada ini. Nah ini pandangan Baitullah. Nah ini kayaknya sudah tidak berlaku lagi. Bapak sudah melewati tahapan-tahapan ini ya. Hanya untuk orang kaya, justru nanti bikin orang kaya ya. Masih terlalu muda, justru selagi muda harus segera. Makanya ini ada yang berangkat yang masih muda-muda. Masih banyak dosa, justru di sana setelah pulang umroh akan dihapuskan dosa. Belum dipanggil, sudah dipanggil, nanti ada ayatnya. Sudah punya niat, hanya niat doang. Nah, tapi perlu action karena niat muqtarinun bil fi'al. Niat itu harus dibarengi dengan action. Gak boleh niat doang gitu ya, harus action. Mengurangi tabungan, justru ini adalah sedekah ekstrim dan nanti akan menambah tabungan. Ya, wajib bagi yang mampu, ya dicoba dulu, baru ketahuan mampu. Jadi Bapak Ibu yang sudah daftar, sudah pelunasan mampu insya Allah. Ya, dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah ini sekilas tentang perbedaan haji dan umroh. Sekilas saja Pak ya.
Haji para ulama sepakat hukumnya wajib. Sedangkan umroh para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, khususnya mazhab Syafi'i itu mengatakan wajib. Jadi yang berpegang mazhab Syafi'i dia hukumnya wajib. Nah, kalau hukumnya wajib, nanti mohon maaf di kajian fikih Syafi'i, kalau dia meninggal dan dia aslinya mampu untuk melaksanakan umroh, maka meninggalnya dalam keadaan bermaksiat dan keluarganya wajib membadalkan. Masa kita tega keluarga meninggal dalam keadaan bermaksiat? Nah, alhamdulillah bapak-bapak yang meyakini umpamanya wajib ataupun yang meyakini sunnah, yang meyakini wajib maka gugur kewajibannya tersebut. Ya. Nah, rukunnya, makanya umroh ini disebut dengan Hajjul Asghar atau Haji Shogir, haji kecil. Karena dilihat di rukunnya ini, Bapak Ibu. Nah, ini rukunnya. Ini yang haji rukunnya ada 6, yang umroh rukunnya ada 5. Jadi bedanya cuma 1, yaitu apa? Wukuf di Arafah. Semua praktek haji kita laksanakan 5 rukun tersebut, kecuali wukuf di Arafah. Nanti mampir juga kita di Arafah, ya, mampir di Arafah. Belum wukuf, tapi mampir, karena itu bukan rukun daripada apa istilahnya. Kemudian wajib. Kalau haji lebih banyak. Nah, waktu pelaksanaan untuk haji itu waktu pelaksanaannya setahun sekali. Jadi kalau ada yang pulang dari tanah suci, kamu habis ngapain? Haji. Kan dari waktu haji. Nah, ini haji kedua, nah, ini bohong. Karena haji ini dilaksanakan setahun sekali. Sedangkan umroh ini dari kata umur, bisa dilaksanakan sepanjang tahun, sepanjang umur. Gak ada batasan waktu, Pak. Ya, makanya kita kenal sahabat itu Abdullah bin Umar, umrohnya sampai 1000 kali. Ya, karena beliau meyakini fadilah-fadilah yang didapatkan dari melaksanakan umroh. Tempat pelaksanaan kalau umroh hanya di Masjid Al-Haram. Jadi nanti ketika kita ke Madinah belum melaksanakan umroh, Pak. Ya, umrohnya dilaksanakan di Masjidil Haram, di sekitar Masjidil Haram. Di Madinah hanya ziarah, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Nah, next. Nah, ini panggilan haji. Nanti saya di-share insyaallah materinya ke Bapak Ibu, Bapak Ibu, ya, ilmu bermanfaat untuk pegangan, ya. Panggilan haji ini sudah ada panggilannya di surat Al-Hajj ketika Nabi Ibrahim itu mendirikan atau meninggikan Ka'bah. Kan pertama terkena banjir Nabi Nuh, kemudian ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, dibantu oleh anaknya yang bernama Ismail. Makanya nanti ada Hijr Ismail, karena dibantu oleh Ismail. Ketika ditinggikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim dalam surat Al-Hajj, wa'adzin fin nasi bil haji. Berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji atau mengunjungi Baitullah. Dan kita ini adalah mengunjungi Baitullah. Jadi perintah untuk mengunjungi Baitullah, karena haji dan umroh ini maknanya sama-sama, yaitu mengunjungi Baitullah. Ya. Maka perintah untuk mengunjungi Baitullah itu sudah ada dari zamannya Nabi Ibrahim. Kemudian ada syariatnya lagi dalam agama Islam. Ini disebut dengan syar'un man qablana, syariat sebelum Nabi Muhammad, kemudian disyariatkan lagi dalam Islam. Ya, jadi panggilannya sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada yang ngomong, ayo pergi umroh haji, enggak mau lah, belum ada panggilan. Tunjukkan surat ini. Al-Hajj nomor 27. Ya. Maka Nabi Ibrahim menyeru waktu itu belum ada WhatsApp, Facebook, media sosial yang lainnya. Bayangin Pak, kota Mekah belum ada apa-apa, ya, nanti hikmah daripada saji dan lain sebagainya. Di tempat yang tandus, suruh menyeru manusia untuk melaksanakan haji. Kira-kira sampai nggak ke Indonesia itu, Pak? Yang menyampaikan sampai Indonesia siapa ini, Pak? Maka ketika itu Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
saya di Mekah, bagaimana untuk menyampaikan? Maka Allah ya menjawab Nabi Ibrahim, adzin, dalam tafsirnya wa alainal balagh. Sampaikan saja wahai Nabi Ibrahim, kami yang akan menyampaikan kepada seluruh makhluk. Maka seketika itu dalam tafsirannya disebutkan bahwasanya seluruh makhluk yang diseru Nabi Ibrahim kemudian menjawab dengan menjawab bacaan talbiyah. Karena talbiyah ini, kamu datang ke Mekah, siap ya Allah, ya, dengan membaca talbiyah. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrah, sempurnakanlah haji dan umrah. Di situ apakah ada keterangan haji wajib, umrah sunnah? Tidak. Maka dalil inilah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i sebagai mewajibkan umrah itu wajib sama haji setahun dalam seumur hidup. Ya, maka yang berangkat umrah sekarang ini, kalau dia meyakini dalam mazhab Syafi'i yakin hukumnya wajib, maka ini sudah menggugurkan kewajiban. Alhamdulillah. Dan kewajiban itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berarti mendapat dosa. Pertanyaannya, yang sudah umroh sebelumnya angkat tangan Bapak Ibu. Banyak. 1, 2. Tapi yang sudah umroh berangkat lagi gitu ya. Bukan yang sudah umroh terus gak berangkat. Yang belakang yang sudah umroh tapi gak berangkat. Yang sudah umroh dan berangkat lagi tahun ini, bulan ini sebentar lagi. 1, 2, 3, 4. Yang lebih dari 2 kali. Oh, itu Mbak Fitri waktu ini dulu sama ini kan. Nah, pertanyaannya, baginda Nabi haji berapa kali? Sekali. Yang disebut dengan haji perpisahan, haji wada. Karena setelah itu beliau mengatakan la'allillah arakum ba'da amihada. Para sahabat menangis. Siapa tahu bisa jadi, karena Nabi kalau sudah mengucapkan adalah wahyu. Siapa tahu saya nggak akan bertemu kalian lagi di tahun yang akan datang. Dan kejadian. Jadi setelah haji, beberapa setelah hari itu meninggal dunia baginda Nabi. Nah, beliau umrah berapa kali? Berapa kali? Nah, di sini ada ini hadisnya. Nanti silakan. Ya. Tamaro arba'a umari. Beliau umrohnya 4 kali. Yang pertama tahun ke-6, kedua tahun ke-7 umroh qadha, ke-8 ketiga umroh tahun ke-8, dan yang terakhir umroh bersama haji wada. 4 kan? Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti merasa puas dengan Hagia Sophia, kemudian mau berangkat umroh seperti ngikutin sunnah Nabi sampai 4 kali, 2, 3, 4-nya bersama keluarga, Hagia Sophia siap untuk berkhidmat kepada bapak ibu. Siap ya Pak? Siap. Semoga Pak ya kita dilapangkan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Ya. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu berat enggak membayar untuk umroh? Yakin Pak? Berat enggak Pak? Ada yang berat? Kalau berat enggak jadi bayar. Ya. Maka ini kita dalam agama Islam itu selalu ada namanya targhib wa tarhib. Ada iming-iming, ya, biar nggak terlalu getun, bahasa Jawanya itu getun, gitu ya, nggak terlalu getun, gitu. Maka kita nggak terlalu besar, kita lihat apa sih keutamaan daripada umroh. Yang pertama, baginda Nabi bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian persiapkan perbekalan safar kecuali menuju 3 masjid. Masjid apa saja? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya. Baginda Nabi syarat menyarankan itu. Karena kenapa? Banyak keutamaan menuju 3 masjid. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-umrah ilal umrah kafar. Ya, umroh ke umroh satunya, ataupun al-hasanah wa adbi sayyi'at al-hasanah. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Ya, tampuha.
maka akan menghapus keburukan yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Maka Bapak Ibu, kita yakin bayar 30-an juta ini dapat menghapuskan dosa-dosa yang seabrek-abrek yang kita bawa sebelum ke Baitullah. Maka ini tidak sebanding. Uang kecil ini untuk menghapuskan dosa yang banyak ini tidak sebanding. Maka Bapak Ibu yang sudah diberikan kesempatan pergi ke Baitullah, bersyukur. Karena kenapa? Al-umrah ilal umrah kafar. Umrah kafar. Umrah sebagai penghapus dosa. Mau Bapak Ibu dosanya dihapus? Mau. Makanya nanti setelah umrah banyak berdoa. Ya. Kemudian selanjutnya wal mu'tamir wafdullah. Ya. Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah. Orang haji, kemudian orang yang berperang, kemudian orang yang umrah itu wafdullah, tamu Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa'ajabu. Ketika Allah memanggil mereka mengunjungi Baitullah, mereka datang. Ya, maka konsekuensinya wasa'aluhu fa'atahum. Maka ketika nanti bapak-bapak ibu-ibu di perjalanan di Nabawi, di Masjidil Haram, Bapak Ibu meminta Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami nitip dari manajemen Ayasudya, semoga selalu diberkahi untuk berkhidmat kepada Bapak Ibu. Ya, nitip. Ampunan untuk diri sendiri, ampunan orang tua, keluarga, dan seluruh jiran dan kerabat. Ya. Selanjutnya al-umrah ahadul jihadain. Aisyah Mary kepada seluruh laki-laki yang bisa berjihad. Akhirnya beliau bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya, alan nisa'i jihad, apakah ada jihad bagi perempuan? Maka baginda Nabi menjawab, na'am, alaihinna jihad, ya, jihad yang tidak ada peperangan. Jadi buat ibu-ibu, ini karena redaksi hadis yang khusus untuk ibu-ibu, tapi secara umum untuk semuanya. Karena semua istilahnya ibadah itu adalah jihad, ya, jihadun nafas, jihadul mal dan lain sebagainya. Maka ini khususnya untuk perempuan adalah suatu jihad. Mohon maaf kalau qadarullah meninggal di sana, orang yang sudah pergi berjihad meninggalnya dalam keadaan syahid. Nanti request. Kemudian yang mau request, nanti ada hadisnya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, al-umrah tudhibul faqra wa taghfirud dzunub. Umrah ini sejatinya menghapuskan kemiskinan. Ada istilah ceritanya miskin gara-gara haji umrah, Pak. Nah, dengar gak Pak? Di televisi, novel, atau kejadian nyata Pak? Nggak ada. Alhamdulillah kawan kita habis pulang umroh beli Alphard, nambah mobil yang banyak, bisnisnya lancar. Bapak Ibu nanti, ya, kalau setelah pulang dari umroh, kemudian Pak Wan sekolahnya tambah gede, SMP, SMP sampai kuliah, kabar-kabarin kita siap untuk memenuhi undangan. Ya, ini kita harus yakin bahwasanya umroh ini adalah apa? Tudhibul faqr. Ini menghilangkan kefakiran. Dulu pas awal-awal kami menikah itu sulit untuk melaksanakan umroh, membayarnya sulit. Tapi alhamdulillah diberikan kemudahan setelah itu. Bapak harus yakin ini karena memang baginda Nabi mengatakan apa? Tudhibul faqr. Ya, umroh ini adalah menghilangkan kemiskinan. Jadi jangan setelah manasik jangan getun Pak. Aku bayar mahal-mahal, entaknya tabungan. Jangan Pak. Justru dengan yakin puasanya umroh ini tudhibul faqr, insyaallah pulang bertambah rezeki. Kemudian wal mu'tamir ajrun adi, ada pahala besar. Kami nggak bisa baca banyak-banyak, ya. Nah ini yang terakhir, ini yang ke-8, ya ini yang ke-8, ya. Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin mimma siwa, ya, fi ma siwa ilal masjidil haram.
Sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya berapa Pak? 1000 kali lipat. Sholat di Masjidil Haram 100.000. Nah ini yang harus kita kejar. Ya, ini fadilah yang nggak ada di tempat-tempat yang lain, hanya ada di 3 masjid tersebut. Ya, jadi kalau Masjidil Haram 100.000 kali lipat, Masjid Nabawi 1000 kali lipat, Masjidil Aqsa 500, dalam riwayat yang lain 1000 kali lipat. Ya, ini yang dikejar. Jadi sholat subuh Bapak Ibu di sana, sholat jenazah nanti Bapak Ibu di sana, itu pahalanya dilipat-lipat gandakan. Ya, kami nggak sempat ngitung. Ada kawan yang ngitung ini kalau sama aja pelaksanaan umur berapa tahun pelaksanaan pahalanya seperti itu. Ya, tapi sholat di sana sekali itu pahalanya 1000 kali lipat di Nabawi dan 100.000 kali lipat di Masjidil Haram. Ini yang harus kita kejar, Pak. Tetapi nanti jangan terlalu semangat pengen mengejar pahala, badannya sudah panas dingin tetap dikejar. Ingat Pak, tujuan Bapak ke sana untuk melaksanakan umroh. Yang ini salah satu tambahan. Ya, yang penting umroh dulu. Ya. Jadi kalau sudah merasa sakit, sudah istirahat dulu. Next. Yang sebelumnya sudah pernah manasik, angkat tangan. Banyak sudah semua saja yang belum. Ya. Ada istilah dalam agama, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Kita harus punya ilmu dahulu sebelum beraktivitas ataupun dalam ibadah ataupun berkata. Dalilnya Pak, khudhu anni manasikakum. Ambillah dari kami, dari Rasulullah SAW, dari saya, ya. Bagaimana cara manasik kalian? Jadi semoga ini travel Ayah Sofia ini juga sesuai sunnah karena mengikuti tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun di slogan-slogannya tidak ada tulisan sesuai sunnah, tapi semua aktivitas kita mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah tuntunan kita nanti mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak belajar manasik, takutnya ketika umrohnya itu tidak sempurna. Dan kalau sudah niat untuk umroh berbeda niat sama sholat. Kalau sholat Allahu Akbar, ada melihat orang meninggal, boleh kita batalkan Pak, dan tidak perlu diulangi kalau sholat sunnah. Tapi kalau sudah umroh sama haji, labbaik Allahumma umroh, kalau dia dibatalkan, maka dia membayar dan harus mengkodoknya diulangi tahun setelahnya. Beda. Makanya Pak, kita harus sesuai dengan sunnah baginda Nabi agar umroh kita ini bisa makbulah dan mabrur. Ya Pak ya. Nanti ada syarat, rukun dan wajib dan sunnah. Yang paling penting nanti di rukun dan wajibnya. Ya. Next. Syaratnya insya Allah Bapak sudah memenuhi semua. Ya. Ada yang belum balik? Anak-anak? Satu. Nanti itu dapatnya pahala sunnah dan dapat pahala untuk orang tuanya. Ya. Gitu. Dapat pahala sunnah. Jamaah terkecil itu. Ya. Wajib umroh. Nah ini wajib, ya. Ada wajib, ada rukun. Ya kalau di bahasa umroh dan haji ada wajib, ada rukun. Gitu. Kalau di ibadah yang lain biasanya sama, wajib dan rukun sama. Tapi kalau di haji dan umroh ada wajib dan ada rukun. Kalau wajib umrohnya, ini wajib Pak ya. Yang pertama ihram dari mikot. Apa itu mikot? Mikot itu adalah batasan kita niat dan memakai kain ihram. Kayak kita lomba lari maraton, kan harus ada garis setarnya. Kalau kita setarnya setelahnya nggak sah, ya. Maka kita harus setarnya melalui mikot makani, mikot tempat. Kalau mikot zaman nggak ada di umroh, ya. Yang kedua menjauhi hal-hal yang dilarang ketika pelaksanaan ihram. Nah ini sekarang mikot, nih Pak. Saya tunjukkan yang paling penting saja Pak ya, biar meningkat waktu, biar agak prakteknya lama.
Yang pertama yang paling penting adalah yalamlam. Di sini Pak, ini yalamlam. Yalamlam ini ya. Karena jamaah Indonesia, posisi Indonesia di sini terbang ke Arab Saudi mesti melalui Bukit Yalamlam. Karena kita ke Madinah dahulu, Madinah sekitar sini ya. Jadi kita nggak mengambil mikotnya di Yalamlam, enggak. Kita mengambil mikotnya di istilahnya Zulhulaifah atau disebut sekarang Bir Ali. Aslinya bahasa Arabnya Abar Ali ya. Gitu. Tapi kalau jamaah haji kalau gelombang yang kedua ataupun jamaah umroh yang langsung ke Mekah, mereka akan mengambil istilahnya mikotnya di Bukit Yalamlam di atas pesawat. Nah ini makanya kenapa kita mengambil ke Madinah dahulu agar memudahkan para jamaah memakai kain ihram. Kalau di pesawat ini bingung, khususnya yang sudah sepuh-sepuh. Sudah sepuh-sepuh. Ya. Jadi nanti kita mengambilnya dari Zulhulaifah di sini. Zulhulaifah ini di masjid, ya masjid namanya kita sebut Masjid Bir Ali. Oke, next. Nah itu umroh yang pertama. Jadi insya Allah dari Hagia Sophia minimal nanti kita umrohnya dapat 2 kali. Ya, satu umroh wajib yang dari Madinah tadi, satu umroh sunnah, ya itu bisa buat bapak ataupun untuk keluarga. Ya karena bapak sudah melaksanakan umroh, boleh membadalkan. Ya, tapi kalau yang meyakini dalam perjalanan 1 kali perjalanan hanya 1 kali umroh, dia nggak boleh membadalkan. Ya, kalau kami termasuk yang meyakini dalam sekali perjalanan boleh melaksanakan beberapa kali umroh. Ini yang dipakai fatwa Azhar. Ya. Nah kalau nanti sudah umroh pertama, kemudian bapak posisinya di Mekah, maka bapak tidak perlu lagi keluar lagi ke tempat yang 5 tadi. Bapak cukup keluar yang paling dekat, yaitu di Masjid Aisyah ataupun di Masjid Ji'rona. Masjid Aisyah ini tempat Aisyah dulu ngambil mikot 7 km. Kalau Ji'rona ini sekitar 14-an kilometer. Ya. Tapi nanti kemungkinan setelah City Tour Mekah kita akan mengambil mikot yang keduanya di Masjid Ji'rona. Tapi sekali lagi Pak, kalau Bapak kuat umroh kedua kali. Ya. Kalau nggak kuat jangan dimaksakan. Karena kenapa? Kalau sudah niat harus membayar dam dan harus mengkotor. Ya, jadi kalau nggak kuat nggak usah. Next. Nah ini sekarang rukun umroh. Ini yang akan kita laksanakan. Ya. Ini boleh digeser ke tengah ini Ka'bahnya. Nah ini sudah mulai praktik Pak ya. Jadi saya agak ke tengah. Moga silakan. Nanti dibilang manasinya nggak ada praktek gitu kan. Ini sekalian praktek. Dibawain Ka'bah ke sini langsung. Berat ini. Dan alhamdulillah tempat manasik kita langsung mencoba lift. Karena di rumah Bapak Ibu saya yakin nggak ada lift kan. Langsung coba lift. Jadi nanti di Madinah sama di Mekah bedakan. Ya. Rukun umroh. Nah ini yang akan kita laksanakan Pak. Rukun umroh. Apa saja Pak? Yang pertama adalah ihram. Ya, ihram tadi yaitu mengambil niat dan memakai kain ihram di Masjid Bir Ali Madinah. Yang kedua tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Nah ini disebut dengan Ka'bah. Bahasa Arabnya Baitullah, rumah Allah. Ya. Yang ketiga sa'i. Jalan sa'i ini nggak ada. Anggap aja jalan sa'inya di sini sebelah sini. Ya. Taruh 2 kursi Mas, 1 sofa, 1 marwah. Ya. Sa'i. Jadi dari sofa ke marwah, ya, sa'i. Tawaf itu bahasa Arab, artinya bahasa Indonesianya tawafa yatufu, mengelilingi. Bahasa kerennya bahasa Arabnya tawaf. Sa'i, sa'yun itu berusaha, sa'yun itu juga bisa usaha karena jalannya sa'i nanti lebih cepat daripada jalannya tawaf. Kalau tawaf kan disunahkan untuk rommel, jalan agak cepat. Sa'i jalan lebih cepat karena nanti ada hikmahnya yang nanti akan kita bacakan. Kemudian tahallul yaitu dengan memotong rambut tertib. Ya, 5. Oke Pak, yang pertama Pak,
Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kedua, yang kelima, harus hafal. Ya, jangan sampai habis umroh dengan Hagia Sophia, di mana Hijr Ismail? Apa itu Hijr Ismail? Nah, ini tugas berat. Ya. Oke, next. Nah, ini yang akan Bapak Ibu dilaksanakan miqat, tawaf, sa'i, tahallul. Ya. Pertama adalah rukun yang pertama, yaitu adalah ihram. Rukun yang pertama ihram. Ihram tadi apa, Pak? Niat dan memakai kain ihram. Ya. Ada sunnah dan ada larangannya. Sunnahnya, jadi ini dilaksanakan ketika sebelum ke Bir Ali. Sunnah sebelumnya, sebelum di Bir Ali. Jadi patokan ihram kan di Masjid Bir Ali. Jadi ini Madinah, ini Mekah. 15 menit dari Madinah itu namanya ada Masjid Bir Ali. Nah, ketika Bapak Ibu di hotel, pokoknya sebelum ihram ya di Masjid Bir Ali itu, sebelum di Bir Ali, Bapak Ibu yang pertama mandi, sunnah. Ya, apalagi yang berhadas besar harus mandi. Mandi wajib. Tapi kalau tidak berhadas, sunnah. Yang kedua, bagi laki-laki tidak memakai pakaian berjahit. Gak boleh. Ya, hanya memakai 2 kain ihram. Satu untuk sarung, satu untuk rida, untuk selendang. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Jadi sebelum pelaksanaan umroh, sebelum ihram, itu disunahkan pakai wangi-wangian. Tapi nanti kalau sudah niat, haram memakai wangi-wangian. Contohnya seperti ini, Pak. Makanan dan minuman halal. Ada nasi goreng depan saya, halal. Tapi kalau saya sudah sholat, Allahu Akbar, dia halal apa haram? Haram. Karena apa? Ada takbiratul ihram yang menjadikan halal menjadi haram. Kita melaksanakan ihram, halal menjadi haram, gitu ya. Maka makna ihramnya sendiri. Kemudian sholat ihram 2 rakaat di Masjid Bir Ali. Ini bagi yang memang meyakini sunnahnya tersebut, ya. Jadi sesampainya di Masjid Bir Ali, sholat sunnah 2 rakaat, tahiyatul masjid ataupun kemudian diiringi dengan 2 sholat apa? Ini biar agak jelas. Ya. Jadi waktu kita mandi dan pakai ihram itu boleh pakai wangi-wangian. Tapi kalau ketika sudah di Bir Ali, nah berarti biar jelas. Ya. Waktu pakai wangi-wangian itu waktu kapan gitu? Sebelum kita melafadzkan niat, Ya. sunnah. Ketika sudah melafadzkan niat, kan nanti kita sholat di Masjid Bir Ali, niatnya nanti di atas kendaraan. Karena baginda Nabi niatnya di atas untanya, bernama apa? Qaswah. Itu unta baginda Nabi. Mersinya dahulu, alfatnya baginda Nabi. Qaswah. Jadi kan gini, orang ini ya. Jadi waktu mandi terus pakai ihram, Ya. itu boleh pakai wanginya. Ya. Sudah ketika sampai Bir Ali, Ya. nggak boleh Pakai wangi-wangian. Nah, itu Ya. dimaksud ya. Tapi bagusnya wangi-wangian di badan saja, Pak. Jangan ini khuruj minal apa khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan lebih bagus. Jadi wangi-wangian di badan. Terserah mau pakai yang deodoran, mau wangi-wangian di tubuh nggak masalah. Tapi setelah nanti sudah niat labbaik Allahumma umrah, haram. Kalau pakai wangi-wangian, bayar. Ya. Tapi mungkin lebih mudah mengerti. Pakai wangi-wangi itu sebelum niat ihram gitu. Sebelum niat ihram. Iya, jadi Ya, sebelum ihram. Niat itu nanti kan di Bir Ali itu. Di Bir Ali ya, di Bir Ali ya, di Masjid Bir Ali, di atas kendaraan. Jadi setelah sholat kita kembali ke kendaraan, ke bus, ya. Bus eksekutif, asik. Nah, ini pakaian ihram. Ya, nanti kita akan praktek. Bapak Ibu, bapak-bapak bawa kan kain ihramnya. Ini dalam keadaan tidak tawaf. Jadi semuanya ditutup, ya. Ketika dalam keadaan tawaf, lengan kanannya dibuka. Dalam tawaf saja. Selain tawaf ditutup. Untuk perempuan bebas. Ya, warnanya bebas. Bentuk pakaiannya bebas, kecuali tidak menutup tangan dan muka. Sudah bebas. Seperti ini nggak apa-apa. Warna yang dipakai nggak apa-apa. Tapi khairul thiyab, ya, sebaik-baik pakaian adalah warna putih. Kalau dari Hagia Sophia atau Haramain tidak warna putih, nggak apa-apa, Ibu pakai warna putih. Ya.
Atau mau diseragamkan pakai yang diberikan Ayah Sofia, ya nggak masalah. Karena memang tidak ada anjuran untuk warna. Ya. Sunnah sesudah ihram. Jadi posisi tadi sebelumnya ya, ini anggap Masjid Bir Ali. Ya, itu sunnah sebelumnya. Sekarang sunnah setelahnya. Ya, sesudah melafazkan dari Bir Ali. Ya. Yang pertama yaitu melafazkan niat. Ini bagi yang meyakini lafaz niat itu adalah sunnah. Karena ada yang meyakini seperti mazhab Maliki itu niat itu makruh untuk dilafazkan. Terserah, jadi saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Ya. Melafazkan niat dan talbiyah. Apa bunyi niatnya? Niat umrah apa, Pak? Labbaikal umrah. Nah, sudah pernah umrah. Yang lain? Tahu kita. Mau panjang apa pendek? Panjang apa pendek? Kita ikuti bersama-sama. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Ya, apa Bu ya? Terakhir labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Nah, nanti di sana pun akan dipandu. Jadi akan dipandu sahabat Soli dan Ustazah Novriana, dan di sana nanti ada namanya Ustadz Ali Al-Medani, lulusan daripada UIN Universitas Madinah. Insya Allah tahu bahasanya, tahu medannya. Ya. Sedikit masukan. Ya. Itu harus umrah itu jangan sampai salah mengucap nanti. Harus betul di umrah ainnya itu karena Oh. itu akan beda artinya. Ya. Karena ini niat masalahnya. Ya. Umrah pakai ain, jangan pakai hamzah. Robbil alamin pakai ain, jangan robbil alamin. Kalau alamin itu artinya Tuhan orang-orang yang sakit. Nah, ini merubah daripada. Jadi umrah. Nanti bisa dilatih di rumah. Ain, umrah. Bukan umrah. Karena ini kalau nggak diwakafkan, labbaik Allahumma umratan. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi diwakafkan sama datus. Wakafkan boleh, nggak diwakafkan boleh. Ya, Bapak Ibu kalau punya tanah mau diwakafkan juga nggak apa-apa. Nah, ini yang panjang. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya. Ya Pak. Lafaz niatnya dan tadi talbiyah, aku sambut panggilanmu ya Allah. Jadi ini kita memenuhi panggilan Allah. Ya. Ini niatnya Pak ya. Ingat dengan nanti bisa nggak apa-apa. Nah, sunahnya tadi, niatnya dilafazkan, kemudian dan membaca talbiyah, memperbanyak talbiyah dan mengangkat suaranya. Nanti akan dipimpin oleh mutawifnya selama di bus tersebut, ya paling beberapa kali, Karena kenapa? Karena Bapak Ibu kecapean di Madinah, ya mutawifnya juga capek, bimbing terus gitu kan, butuh istirahat. Dan Ibu kalau sudah selesai dipandu oleh mutawifnya, Bapak Ibu boleh membaca sendiri. Jadi sendiri, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ini sunnah, Pak. Ya. Yang banyak sunnahnya, pahalanya lebih banyak. Ya, al-jaza bi qadril amal. Ya. Pahala itu tergantung perbuatannya. Semakin banyak, pahalanya semakin banyak. Ya. Kemudian sholawat kepada Nabi dan doa. Nah, ini nggak perlu Bapak, ini nanti akan dipandu oleh mutawifnya. Ya. Nanti akan dipandu oleh mutawifnya bagaimana niat, kemudian talbiyah, sholawat dan doa. Ya. Kemudian untuk kalau umroh yang kedua, ini sekalian, ya, umroh yang kedua, karena niatnya untuk sendiri, labbaik Allahumma umroh untuk sendiri. Kalau untuk orang lain, untuk pada labbaik Allahumma umroh, tambahin an, ya, an dari siapa? An bapak saya, an ibu saya, an. Nah, saya melaksanakan umroh pengganti bapak saya, pengganti ibu saya. Tambahin an, ain, nun, ain, harus fasih, an. Nanti annya itu dibayangkan siapa yang diganti. Ya, disebutkan namanya. Ya. Nah, nanti kalau yang kecapean bisa ngomong sama nggak bisa nih saya ngomong ya. Kalau dibatalkan nggak boleh. Nanti tim akan mengatakan, ya atau daftar berapa dulu. Adakan itu biasanya bayar bagaimana itu?
Membadalkan itu harganya secara travel, harganya disesuaikan dengan membayar dam. Membayar dam itu sekitar 250 real. Ya sekitar bayar dam itu sekitar 500. Pokoknya dirupiahkan 2.500.000 itu harga dam. Masa kita nyuruh orang, nggak taunya dia melanggar, kemudian dia melanggar, bayar kambing, bapak ibu ngasihnya cuma 1 juta, dia bayar kambingnya 2.500.000, tombol. Jadi harganya disesuaikan dengan bayaran dam. Dan untuk kedepannya yang lainnya silakan berkompromi dengan tour leader. Waktu dan tempat kami sampaikan. Nah ini tarbiyah dari Pak ya, tarbiyah. Sekarang larangan ihram, ini yang paling penting karena wajib umroh tadi menjaga tidak melaksanakan larangan ihram. Ya, jadi setelah kita dari Bir Ali naik ke kendaraan membaca niat, nah dari situ sampai tahallul selesai kita dilarang untuk melanggar ini, Pak. Dilarang untuk melanggar ini. Yang pertama memakai pakaian berjahit, ini khusus laki-laki. Jadi hanya 2 itu saja, ya. Jadi nanti biasanya tour leader akan keliling. Mohon maaf Bapak sudah dicopot, sudah aman Bapak? Aman apanya? Nah itu dia. Apanya? Pakaian dalam sama singletnya harus dicopot, ya. Maka kata kawan itu, Bapak pernah nggak keluar tanpa pakaian dalam? Pernah kan? Dan di sana nanti perlu latihan, ya, kira. Kayak ini dipastikan. Dan kaos kaki dan sandal ataupun sepatu yang menutup mata kaki. Jadi nggak boleh Pak, sandal, sepatu yang menutup mata kaki. Ini kaos kaki menutup mata kaki tidak boleh. Jadi kita alangkah baiknya umrohnya memakai sandal yang tidak menutup kaos kaki. Kalau saya biasanya suka sandal jepit gitu ya. Lah kalau pakainya isbal. Pakaiannya isbal, kan itu bukan kaos kaki. Termasuk nutup mata kaki nggak tuh? Beda ceritanya Pak. Yaitu hukum isbal saja. Dikembalikan ke pendapatnya. Ya ini yang tidak boleh sepatu, sandal, kaos kaki yang menutup mata kaki. Ini kan dari bawah. Kalau dari atas, ya umpamanya dia habis tawaf, kemudian ngorok gitu ya. Kan tanpa sengaja juga kan isbal itu nggak masalah. Maka pilihlah sandal yang tidak menutup mata kaki. Mau sandal jepit, mau sandal kulit gak apa-apa. Yang penting tidak menutup mata kaki. Menutup kepala, ini buat laki-laki. Jadi Bapak ketika sudah niat, tidak boleh pakai peci, tidak boleh menutup pakai kain ihram kepalanya, tidak boleh. Tapi kalau pakai payung, aksesoris gak apa-apa. Ya kalau kepanasan, pakai aksesoris gak apa-apa. Kan gak menempel di kepala. Tapi kalau menempel, tidak boleh. Kemudian menyisir rambut. Kenapa menyisir rambut tidak boleh? Aslinya yang tidak boleh itu jatuh rambutnya atau mencabut rambut. Pokoknya terlepas rambut ini nggak boleh. Kenapa? Karena biar kita seluruh rambut setelah umroh nanti di hari kiamat menjadi saksi perjalanan ibadah umroh kita. Ya. Kalau mau menyisir rambut atau merapikan rambut sebelumnya di hotel, jangan ketika sudah ihram. Ya. Jadi jangan cabut ini yang suka kebiasaan cabut sebelumnya, ya, atau yang suka menyisir ibu-ibu sebelumnya. Ketika umroh biarkan saja, kan cuma 2 jam atau sampai 3 jam pelaksanaan. Kemudian mencukur dan mencabutnya, ini apalagi nyisir aja nggak boleh, cabut ataupun mencukur. Memotong kuku tidak boleh, memakai wangi-wangian dan minyak rambut. Nah kalau sudah ihram maka tidak boleh. Sebelum ihram sunnah, setelah ihram haram. Ya. Berburu, kayaknya jarang ya. Melaksanakan akad nikah, ya. Nggak ada kan ya yang jomblo ada rencana ke sana. Tapi banyak Pak kejadian yang nikah, tapi setelah umroh, gitu ya. Banyak. Berhubungan suami istri, ya yang tak double ini hati-hati ya. Bercumbu dengan sahabat karena inzalul mani, ya, mengeluarkan itu bukan hanya berhubungan saja, bercumbu saja bisa mengeluarkan, ya. Memotong pemohonan, ya, ini khusus di tanah haram ada berlaku, kita nggak boleh ngambil tanah, kita nggak boleh motong pepohonan, ya, ini tidak boleh. Sarung tangan dan cadar untuk perempuan tidak boleh, ya. Berkata kotor dan bertengkar, nanti umpamanya
di tawaf disenggol-senggol. Biasanya di Lampung ini wak geng gitu ya, bos gitu. Ketika di sana kok disenggol-senggol marah, nggak boleh. Atau bertengkar. Ada nggak kejadiannya? Banyak. Ya. Wah, ini larang-larangan. Ini yang paling penting, ya. Nah ini nanti biar urusannya mutawifnya ini. Jadi ini hukuman bagi yang melarang. Ya. Nah kita mulai tadi ihram Pak ya. Ihram kan nggak ada aktivitas ini ya sama sekali. Ya. Sekarang kita tawaf. Rukun selanjutnya yaitu tawaf, mengelilingi Ka'bah. Ada wajib dan sunnah. Ya. Nah ini mengenal bagian-bagian Ka'bah. Yang pertama adalah ini Pak, Hajar Aswad. Mana Hajar Aswad? Ini Hajar Aswad nih. Nih, ya. Rukun Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Yang kedua Multazam. Multazam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Dan di sini tempat mustajab. Dan doanya bukan gini Pak. Orang nempel kayak gini. Makanya nanti di Multazam Bapak Ibu melihat kok doanya kok beda. Enggak kayak gini, ya. Di Multazam. Kemudian Kiswa. Nah ini hitam-hitam ini namanya Kiswa. Ya. Sumur Zam-Zam ini sudah nggak ada. Ya, di sini sudah nggak ada. Kemudian pintu Ka'bah, ini pintu Ka'bah, ya Pak ya. Kemudian Makom Ibrahim. Ini Makom Ibrahim Pak. Wih, mantap. Ya. Ya. Kemudian ini yang nggak ada Pak, Hijr Ismail. Ini ada lingkaran setengah, tapi ini anggap aja batu. Ini namanya Hijr Ismail. Dulu Hijr Ismail dibuka, sholat di dalamnya boleh. Maka nanti Bapak Ibu kalau bisa sholat di dalamnya, sama aja sholat di dalam Ka'bah. Ya. Kemudian rukun Iraqi, ya. Jadi sana rukun Irak, karena kalau ditarik itu menuju ke Irak. Ya. Kemudian Mi'zab itu talang, kan terocohan baju dari sini ada air, dia larinya ke sana. Ya. Kemudian rukun Syam. Sebelah sini rukun Syam, kalau ditarik itu ke negeri Syam, ya Damaskus, Suriah. Kemudian rukun Yamani. Nah ini rukun Yamani Pak. Nah ini rukun. Kalau ditarik ke negeri Yaman, ya. Apa lagi? Rukun Hajar Aswad. Sudah Pak ya? Rukun Yaman itu pinggirnya ini, sudutnya ini apa? Sudutnya Pak, sudutnya. Ini ada lambangnya nih, rukun Yamani. Tapi nanti di sana nggak ada tulisannya Pak. Jangan dicari. Oh nggak ada tulisan. Ini namanya rukun. Sampingnya. Ini rukun Yamani, ya, pojokan rukun Yamani. Ini masya Allah ada, kita bawa Ka'bahnya di sini, ya. Nah nanti sebelum kita memasuki melaksanakan tawaf, ya, kita kan memasuki masjid. Doa masuk masjid apa Pak? Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmat, pintu-pintu banyak rahmat, ya. Kemudian khusus doa ketika melihat Ka'bah nanti akan dibaca ya ini. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafa wa 'azama wa karama mimman hajjau aw i'tamara tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Ya Allah yang menghormati dan mengagungkan Ka'bah, ya, maka tambahlah kepada mereka kemuliaan, kehormatan, kebesaran dan kebaikan. Jadi Bapak yang datang menuju Baitullah, mengagungkan Baitullah, maka ini doanya Bapak yang datang melaksanakan umrah, maka akan diberikan kehormatan, kebesaran, kebaikan dan sebagainya. Insyaallah ya. Nah, wajib tawaf. Yang pertama ini wajib Pak, wajib menutup aurat. Batasan aurat Bapak sudah tahu, laki-laki dari surah ila rukbah, ya, dari pusar sampai ke lutut. Jadi kalau melorot diangkat. Kayak di ihramnya nggak boleh di bawah sur, nggak boleh di bawah pusar, harus diangkat. Ya. Suci, ya, harus punya wudu. Jadi nanti yang batal ngomong dari hotel Mekah sebelum melaksanakan umroh harus berwudu dahulu. Ya. Jangan Bapak Ibu batal terus nggak ngomong, maka tawafnya nggak sah, umrohnya nggak sah. Ya. Jadi yang kentut ngomong. Ya. Dan bagi perempuan
yang kira-kira tanggal umrohnya bertepatan dengan datang bulan, konsultasi dengan ibunya obatnya Fremolut, kalau istri saya memakainya Fremolut gitu ya. Minum obat biar pas waktu itu nggak datang bulan. Dan para ulama mengatakan takhir untuk mengakhirkan seperti itu nggak masalah, ya. Jadi harus suci dan tidak haid. Kemudian dimulai dari sisi Hajar Aswad. Nah, ini pengalaman juga ya. Sisi Hajar Aswad di sini nanti sebelah kanannya ada lampu warna hijau. Ini yang jadi patokan. Ya kalau melihat ke sini kan sulit, orang berebutan di sini. Kita lihat di sini ada lampu warna hijau. Jadi mulainya dari sini, Pak. Ya. Dan nanti ketika pembimbingnya sudah nyampe di sini, ya. Sampai di sini, ibu belum jauh, Pak, berbaris. Belum sampai sini, yang nggak usah baca niatnya dimulai dari Hajar Aswad. Tapi kalau dia sebelumnya dikit nggak apa-apa, gitu ya. Ataupun istilahnya ketika melambaikannya, upayakan sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi yang belakangnya menunggu Hajar Aswad. Niat tawaf juga sih. Di sini nggak cuma nanti memberikan istilah saja, isyarat. Kemudian memulai dari Hajar Aswad, Ka'bah sebelah kiri. Nah kita muternya gini, Pak. Jadi muternya nggak gini. Nanti sudah mengalir dari sana. Karena kenapa? Ini menurut penelitian belum dibuktikan. Kalau kita muter sebanyak kali pun sebelah kiri itu nggak pusing. Tapi kalau muter sebelah kanan itu pusing. Karena jantung kita sebelah kiri. Kemudian tawaf di luar Ka'bah. Ya artinya di situ ada Hijar Ismail, kita tawafnya di luar, jangan masuk ke Hijar Ismail. Kemudian tawaf di dalam Masjidil Haram. Tawafnya di dalam Masjidil Haram. Di luar Masjidil Haram namanya kuliner, ya belanja. Tawaf sebanyak 7 putaran. Nah ini Bapak sama-sama ngitung karena mohon maaf tuh leader mutawif manusia. Jangan lupa, Ustaz baru 6 Ustaz. Ya pikirannya sudah sampai tuh. Ini wajib, ya jangan sampai ditinggal. Nah kemudian sunnahnya tawaf dengan berjalan kaki. Jadi yang sehat jalan kaki. Walaupun nanti yang tidak sehat ada kursi dorong dan ada skuter. Menyentuh dan mencium Hajar Aswad istilah, ya. Tapi karena kita bersama-sama jadi nggak perlu menyentuh. Jadi ketika umrah bersama jangan pisah, Pak, ya. Terus ikut barisan. Kemudian memberikan isyarat dan mencium tangan. Ya ini dalam madhab Syafi'i. Ada kalau nggak mau mencium tangan gimana? Ya. Sekarang kita lambaikan tangan, Pak. Anggap kita mulai tawaf, ya. Bacanya apa, Pak? Bismillah. Angkat tangannya semuanya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nanti kalau ada yang mau baca lebih, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika. Ini yang dibaca kali, ya. Sudah. Baru kita mulai. 1, lu muter beneran ini. 1. Nah, hitungan 1 dari sini ke sini lagi itu 1. Jadi kalau 7 kali, ya 7 kali. Ya. Ini sunnah. Apa wajib tadi ya? Sunnahnya tadi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sunnahnya ketika di rukun Yamani nanti akan dipandu. Bacanya apa, Pak? Doa sapu jagat. Saya yakin apa semua? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kok udah nyampe kelebihan nanti di sana sampai 4 kali belum nyampe rukun Hajar karena panjang ya. Karena ini kan pendek ya. Kemudian dekat dengan Ka'bah ini sunnah. Tapi nanti karena rombongan jadi agak meluas ya. Rommel. Nah ini khusus yang laki-laki berlari kecil di 3 putaran pertama. Ya. 3 putaran. 1, 2, 3 rommel. Ittiba membuka lengan sebelah kanan. Ini sunnah. Ya. Tidak ngobrol dan tidak makan. Jadi ketika tawaf ini waktu yang mustajab. Jadi pergunakan Bapak Ibu, nanti insya Allah ada transmitter dari mutawifnya.
Cuma biasanya kendalanya pas lagi dipakai kok remesek gitu kan. Suaranya dia di depan, suaranya kecil. Udah Bapak Ibu kalau memang nggak kedengaran, baca doa sendiri, bertasbih sendiri, tahmid sendiri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan sebagainya. Sendiri aja kalau memang nggak kedengar. Karena apa? Umroh ini mohon maaf, walaupun tidak membaca sama sekali hukumnya sah. Tapi ya masa perjalanan umroh sayang kalau tidak diisi dengan doa dan zikir tersebut. Kemudian berkesinambungan, artinya 7 kali itu jangan sampai berhenti. Yang ke-9, setelah 7 kali nanti kita akan dibawa oleh mutawif dan leader ya untuk sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, ini maqam Ibrahim nanti di belakang. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, kalau penuh, ya mungkin diarahkan ke sana. Yang penting setelah itu sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Kemudian meminum air zam-zam. Jadi setelah dari sana sholat, mungkin nanti dari sholat kita berikan waktu untuk berdoa, untuk mengampuni keluarga diri sendiri. Kemudian kita foto bersama. Dan itulah waktu kita bisa foto secara keseluruhan. Setelah itu nggak bisa lagi. Pegang omongan saya. Anda sudah ibadah masing-masing. Ya. Kemudian setelah foto kita meminum air zam-zam. Ya, nanti ada triknya. Minum air zam-zam, minumlah yang gentong. Ada tulisannya not cold, tidak dingin. Ghairun bar, tidak dingin. Ya. Cool. Hot, nggak ada tulisan hot, adanya not cold, tidak dingin, ya. Ini untuk menjaga kesehatan. Doanya apa Pak? Doanya di bawah ternyata. Doanya apa Pak? Kita baca bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada suatu riwayat baginda Nabi pernah membawa air zam-zam kemudian kepada orang sakit kemudian sembuh. Maka Bapak Ibu bisa menjadi wasilah ini ya. Karena salah satu doanya wasyifaan min kulli da', kesembuhan dari segala penyakit. Ya Allah berikanlah ilmu bermanfaat, rezeki yang luas, kemudian kesembuhan dari penyakit. Ya, teruskan saja wasilah. Ya, tapi tetap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sambil ini cara tawaf ya. Nah ini bisa pakai skuter ya. Kemudian hikmah tawaf. Ini saya diminta request. Pokoknya setiap amalan ibadah ini harus ada hikmahnya. Kalau enggak nanti jangan sampai. Yang pertama, kecil benar ya Pak ya. Siapa yang buat ini ya? Nanti tolong direvisi. Yang pertama adalah tunduk dan patuh mengikuti perintah baginda Nabi ya. Karena kenapa Pak? Sejatinya manusia tawaf di Baitullah, malaikat tawaf di Baitul Ma'mur, langit. 70.000 sekali putaran hilang. 70.000 lagi ada lagi. 70. Jadi tusabbihu samawati tusabbu wal ardu wa man fihinna. Ya. Langit dan bumi seluruh isinya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti keimanan dan keislaman kita, maka kita melaksanakan tawaf. Selanjutnya tawaf. Sampingnya mana? Nah ini. Kemudian selanjutnya adalah istiadat Nabi Ibrahim. Jadi ini tadi sudah saya ceritakan. Syar'un man qablana. Kemudian ada inilah yang syar'un man qablana tawaf ini diperintahkan kembali di dalam Islam. Makanya kalau kita baca sejarah orang-orang kafir Quraisy itu juga melaksanakan tawaf, tapi dalam keadaan telanjang, mengelilingi Ka'bah. Ya. Next. Oke, tawaf ya Pak ya, aman ya Pak ya, sampai 7 kali dan sampai selesai. Kemudian setelah minum air zam-zam,
kita akan melaksanakan rukun selanjutnya yang ketiga, yaitu sa'i menuju ke sebuah bukit yang disebut dengan Safa dan Marwah. Ya, ada syarat dan sunahnya. Ya, dari sana nanti naik ke atas. Ya, anggap aja di sini banyak. Ada videonya di sini. Yang pertama syarat sa'i memulai dari bukit Safa, kemudian sa'i 7 kali. Ya, ini 7 kalinya Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa sekali. Ya, jadi bolak sekali, balik sekali, bolak balik 2 kali. Ya, habisnya nanti di Marwah. Melalui semua jarak sa'i, ya, artinya nggak boleh memotong. Ini kayak jalur pintas ini, potong aja lah, nggak boleh, maka nggak sah. Sa'i setelah tawaf, ini syaratnya. Sunnahnya setelah tawaf langsung, jadi nggak perlu waktu yang panjang. Mendaki puncak bukit Safa, contohnya mana ya? Ada gambar Safa, nanti akan kita perbaiki. Dan ada belokan yang pertama, ini di puncak tapi belum paling puncaknya. Nanti ada belokan kedua yang paling puncak, itu yang dapat sunnah. Tapi kalau ngiter di sini aja ya nggak apa-apa. Yang biasanya kita tanya sama jemaah, mau ke atas atau sampai sini aja Bang Ustaz, karena kecapean kan. Tapi kalau ke atas sunnah, ya. Kemudian berdoa di bukit Safa dan Marwah, ya, nanti fleksibel tergantung untuk leader sama ininya. Tapi yang jelas di bukit Safanya untuk pertama kali akan berdoa, ya. Bersuci dan menutup aurat ini sunnah, Pak. Jadi mohon maaf ketika sa'i kentut, sa'inya sah, hanya sunnah. Tapi kalau tawaf kayak sholat, dia kalau kentut batal, ulangi lagi dan diulanginya di tempat meneruskan. Ya, kalau udah 3 kali berarti tinggal 4 kali. Kemudian berjalan dan berlari kecil, ya ini khususnya laki-laki di palang hijau, Nah ini ada palang hijau, nanti laki-laki berlari di sini, ya sambil membaca doa, berlari. Namanya sa'i. Nah itulah yang disebut dengan sa'i. Karena istri Nabi Ibrahim, nanti hikmahnya, ya, ketika apa istilahnya Siti Hajar di daerah ini, kayaknya di sana ada air, dia buru-buru lagi karena anaknya Ismail nangis, ya, dia buru-buru lagi. Ya, kita kemudian tidak menyakiti orang, berkesinambungan. Ini nggak terlalu penting, ya, ini penting tapi nggak terlalu penting. Nah ini perlu dilatih Bapak Ibu, ya, untuk kesehatan dan latihan jalan. Kalau umroh dengan berjalan kaki, yang paling berat adalah sa'inya. Kenapa? Karena di situ cuaca anginnya banyak, asinnya banyak, lantainya dingin, ya. Kemudian jarak tempuhnya juga itu kalau dihitung 450 kali 7 sekitar 3,5 km. Bapak Ibu, jujur sampai sekarang ada yang jalan 3,5 km? Benar kan? Maka dilatih sejak dini, nanti ketika hari hanya sudah kuat, gitu ya. Jadi 3,5 km. Nah, ini doa ketika di bukit Safanya, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nanti ngikutin kutubnya. Allahu Akbar, ala hadana, walhamdulillahi ala ma'ulana, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak hafal enggak apa-apa, ya. Baca doa ataupun nanti ngikutin kutubnya. Tapi enggak menuntut untuk hafal. Tapi kalau ustazah apalah. Ya. Kemudian doa setiap naik bukit Safa dan Marwah. Ya, kita baca bareng-bareng. Ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan wa inna Allaha syakirun alim. Ini adalah untuk naik bukit Safa dan Marwah. Selalu nanti dibaca, ya. Nanti diulang-ulang Bapak, ya, biar lancar. Minimal biar lancar, enggak menuntut apa. Nah ini doa di antara 2 pilar
untuk yang laki-laki dan perempuan baca doa ini, tapi tidak perlu lari. Ini larinya untuk laki-laki saja. Bacanya apa? Kita baca bareng-bareng. Rabbi fir, warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lamu, ma la na'lam, innaka antallahu al-a'azzu al-akram. Ngapal? Kasih dompres. Ada ya? Sudah, tampil di bangsa-bangsa. Saja apa? Nah, ini hikmah sa'i, yaitu mengenang kembali perjuangan seorang perempuan bernama Hajar, atau bahasa Arabnya ditambah Sid.